Dalam survei terakhir menjelang Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden RI, 75% rakyat Indonesia puas terhadap kinerjanya beliau. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Pak Jokowi bahkan sekarang sudah purna tugas masih saja mendapatkan serangan dari pihak-pihak yang sudah sekian lama kontra dengan beliau, bahkan juga pihak-pihak yang sebelumnya adalah satu barisan dengan beliau. Mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Adi Praitno dalam video berikut ini. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Ya. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Betul. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya, tidak lagi di Jakarta, itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno, ini memang juga telah menjadi pertanyaan masyarakat pada umumnya, terutama yang pro terhadap Pak Jokowi, yang dalam beberapa survei menjelang Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya ataupun masa purna tugasnya, justru mayoritas rakyat Indonesia itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada dalam beberapa survei angkanya adalah 75%.
Nah, dalam ulasan yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno, bahkan mencapai hampir 90% masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Tadi ada beberapa ulasan yang sudah disampaikan oleh Mas Adi Prayitno perihal kinerja yang sudah ditujukan oleh Pak Jokowi. Bahkan beliau juga mengatakan sangat layak pada akhirnya dalam tanda kutip Pak Jokowi ini disebut sebagai bapak pembangunan nasional, karena memang keseriusan beliau dalam pembangunan infrastruktur itu bukan hanya pada Jawa sentris, Banten sentris, ataupun Jakarta sentris, tetapi harus menyeluruh kepada ya seluruh daerah yang ada di Indonesia. Karena itu misalnya kan di Sumatera, di Papua, di NTT, di Kalimantan, wah itu kan pembangunannya luar biasa sekali. Di Kalimantan. Jadi dalam situasi yang seperti itu banyak rakyat, banyak masyarakat yang menganggap Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang benar-benar peduli terhadap seluruh rakyat Indonesia. Masih saja ada orang-orang yang sekian persen itu ya terus-terusan memberikan serangan kepada Pak Jokowi. Seperti yang beberapa waktu yang lalu ini Hasto menjadi tersangka, lalu dalam banyak narasi baik secara eksplisit maupun secara implisit Jokowi lagi yang dinarasikan salah dalam hal ini. Jadi sepertinya nanti ini suatu saat orang-orang ini mereka lupa mandi, mereka lupa makan, ataupun mereka sakit perut, nanti ujungnya katanya ini salah Jokowi. Oke teman-teman, di sini ada beberapa komentar ya yang menghina, yang nyinyir dan menghina orang-orang itu aja. Jadi 90% rakyat Indonesia sudah hafal dan ingat 7 turunan. Maka kata Jokowi dengan berani dan bijak, silakan komplitkan fitnah kalau belum komplit. Masya Allah. Ya, rakyat Indonesia tetap bersama untuk menjawab dan melindungi Pak Jokowi. Ya, betul teman-teman. Ya, memang mengherankan ya. Kenapa sebenarnya orang-orang ini? Sebenarnya begini ya, ada orang-orang yang kontra terhadap Pak Jokowi ini, saya pikir itu baik juga supaya penggunaan kekuasaan semasa beliau 2 periode itu kan bisa terjaga, ada penyeimbangan. Tetapi ya, kalau sungguh peduli terhadap kemajuan bangsa ini, kalau ada kemudian hal yang baik dikerjakan, ya katakan itu baik, jangan kemudian malah nyinyir terus. Misalnya teman-teman, kita ingat ya, pada masa periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden, kan itu kan masif sekali pelaksanaan pembangunan infrastruktur ya. Lalu kemudian banyak yang omong begini, wah infrastruktur itu bukan jawaban, bukan solusi untuk situasi bangsa saat ini. Emang infrastruktur itu bisa dimakan oleh rakyat? Emang infrastruktur itu bisa menjawab kebutuhan rakyat hari ini? Nah ini kan orang-orang yang cara berpikirnya dangkal dan pendek sekali, dan mungkin ya tidak berpikir sama sekali, tapi hanya cuap-cuap saja. Padahal kita tahu semua dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pak Jokowi di masa pemerintahannya itu menakjubkan sekali. Ya, banyak itu kesaksian-kesaksian dari pedagang misalnya yang sebelumnya harus menunggu berhari-hari untuk bisa datang ya menjual dagangan mereka, tapi karena sekarang sudah ada jalan raya, aksesnya lebih mudah, harga pun juga lebih gampang ya, keuntungan juga lebih didapat ya, dan waktu yang diperlukan tidak banyak. Jadi efektivitas dan efisiensinya itu ya didapati oleh masyarakat. Lalu kemudian misalnya kita lihat terkait dengan sudah sekian puluh tahun saudara-saudara kita misalnya yang ada di Papua, harga minyak, harga bahan bakar di sana tinggi sekali. Lalu di zamannya Pak Jokowi berupaya bagaimana kemudian ada pemerataan harga. Ya, seperti di Jawa, demikian pula di Indonesia, di bagian-bagian timur misalnya di Papua. Nah ini kan kinerja yang sudah selama ini ditujukan oleh Pak Jokowi, tetapi di mata orang-orang tukang nyinyir yang kontribusinya terhadap bangsa dan negara ini pun tidak kita ketahui apa bentuknya, apa wujudnya, masih saja berlagak paling benar, paling betul, paling hebat, paling pintar, paling iya, paling peduli, tapi tidak buat apa-apa. Termasuk itu ya, ada tuh mahasiswa-mahasiswa yang dalam beberapa komentar disebut wah ini mahasiswa apa ini ya. Ya, kita nggak tahu juga ini kinerja mereka apa, tapi demo terus kerjaannya, tuntut Jokowi ini itu dan segala macamnya. Sebenarnya tidak apa-apa mengkritisi Pak Jokowi, karena kita juga tidak bisa menafikan ya Pak Jokowi ini juga manusia, beliau tidak sempurna dalam dalam melaksanakan tugasnya, dalam menggunakan kekuasaannya yang ada, pasti ada kekurangan-kekurangan sana sini. Tetapi kan kalau benar-benar peduli ya terhadap kemajuan bangsa ini dan bukan ekspresi kebencian kepada Pak Jokowi, harusnya apa yang baik diapresiasi, apa yang tidak dikoreksi. Itu kan yang paling penting sebenarnya.
Lalu nanti ada yang bilang, wah ngapain saya kasih solusi misalnya ketika mengkritisi, saya kan bayar pajak. Yang mau saya sampaikan begini ya, jadi mengkritisi itu bagus. Kalau kemudian berkata bahwa saya tidak perlu berikan solusi karena saya bayar pajak, itu cara berpikir yang dangkal dan tidak sehat. Mengapa begitu? Karena kalaupun kemudian memberikan solusi atas kritik yang diarahkan kepada Pak Jokowi, harusnya dasar berpikirnya manfaat solusi itu bukan untuk Pak Jokowinya, tapi untuk kemajuan bangsa ini. Ya, kan harusnya begitu idenya. Bukan kemudian menjadikan bayar pajak sebagai alasan untuk mengkritisi secara sembarangan dan serampangan, lalu bilang, untuk apa saya kasih solusi, saya bayar pajak. Lala, ini bagaimana orang-orang seperti itu? Lalu buat apa Anda kritik kalau seperti itu? Tanpa peduli terhadap kemajuan bangsa ini. Kalau peduli terhadap kemajuan bangsa ini, tentu kritik itu akan disertai dengan ide-ide yang konstruktif. Saya pikir seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.